Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang baru kita dengar menekankan pentingnya integritas iman, bukan sekedar kata-kata manusia, melainkan sabda Allah yang bekerja di dalam hati. Ia menolak bergantung pada citra lahiriah atau hubungan patronase, tetapi berjerih payah demi kemurnian Injil. Yesus dalam Injil menegur keras orang Farisi yang hanya memoles bagian luar, tetapi hatinya penuh kebusukan seperti kuburan yang dilabur putih. Kedua bacaan ini, saudara-saudari, sangat dekat dengan teladan Santa Monica yang dirayakan gereja pada hari ini. Ia lahir dalam keluarga Kristen di Tagaste, Afrika Utara, menikah dengan Patricius, seorang kafir yang keras, dan melahirkan putra bernama Agustinus. Dari luar, Agustinus nampak cemerlang, brilian, terkenal, dan dicari banyak orang. Tetapi di dalam hatinya, dia gelisah, kosong, dan jauh dari Allah. Monica melihat kenyataan itu. Ia tidak terpikat oleh citra luar putranya, melainkan menatap lebih dalam hatinya yang haus akan Allah. Maka ia berdoa dengan air mata bertekun siang dan malam, memohon agar Allah sendiri menyentuh hati Agustinus. Doa Monica bukan demi citra seorang ibu yang ingin tampak berhasil, melainkan lahir dari cinta yang murni, iman yang kokoh. Air matanya menjadi bahasa adorasi yang terdalam, persembahan hati seorang ibu yang integritasnya tidak tergoyahkan oleh penampilan luar putranya. Dan doa itu dikabulkan. Tak lama sebelum meninggal, Agustinus bertobat dan dibaptis, dan kemudian menjadi salah seorang bapak gereja terbesar dalam sejarah gereja. Apa yang bisa kita petik dari bacaan Injil, dari bacaan-bacaan yang kita dengar dan peringatan yang kita rayakan? Pertama, iman sejati mengubah hati, bukan sekedar wajah luar. Yang kedua, integritas doa dan pelayanan. Paulus bekerja keras supaya Injil tidak ternoda. Dia tidak bergantung dari komunitas Tesalonika. Dia menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat tenda. Demikian pula Monica berdoa tanpa pamrih, tidak untuk citra keluarganya, tetapi demi keselamatan sejati putranya. Itulah doa dan pelayanan yang lahir dari kasih murni. Bayangkan 34 tahun lamanya dia berdoa, dan ketika putranya bertobat. Yang ketiga, bahaya kemunafikan religius. Yesus menegur orang Farisi yang menghormati nabi masa lalu, tetapi menolak suara Allah di masa kini. Monica justru sebaliknya, ia mendengarkan suara roh di dalam hatinya, bahkan ketika semuanya nampak sia-sia. Ia percaya Allah masih bekerja di dalam hati Agustinus, sekalipun dunia mengagungkan citra cemerlangnya. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, apakah saya sibuk membangun citra iman yang indah di luar, seperti para influencer rohani mengejar viewers, likers, dan subscribers? Kesalehan itu diukur dengan berapa banyak viewers atau likers atau subscribers. Jadi kesalehan sekarang itu hanya nampak pada bagian luar. Kita harus mengizinkan Allah mengubah hati kita yang rapuh. Apakah saya berdoa dengan integritas seperti Monica, meski tidak ada yang melihat dan tanpa kepastian hasil? Bayangkan orang berdoa 9 hari novena, pada hari ke-9 tidak terkabul apa-apa, dia tidak mau doa lagi. Monica berdoa 43 tahun, Bapak Ibu. Apakah saya membuka diri pada suara roh yang menantang saya hari ini, atau lebih nyaman bersembunyi dalam wajah rohani yang dipoles? Dengan demikian, Santa Monica menjadi cermin nyata dari bacaan hari ini, iman yang tidak berhenti pada citra, tetapi berakar di hati pelayanan, dan pelayanan yang bukan demi penampilan, melainkan pengorbanan, doa yang bukan demi formalitas, tetapi kasih yang menembus surga.